Oke, selamat pagi atau selamat siang atau jam berapapun kamu nonton video ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang baru, bab kedua di IPA Fisika kelas 7. Bab kedua kita berbicara tentang zat dan wujudnya. Di SD pun sebenarnya sudah pernah kamu singgung ini mengenai zat itu. Jadi kalau diartikan, zat itu adalah sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Ada massanya dan volumenya, bisa menempati suatu wadah tertentu. Dan untuk jenis zatnya, yang pertama ada zat padat. Zat padat banyak contohnya, ada batu, kursi, meja, itu semua zat padat. Ya, yang kedua zat cair. Zat cair juga punya massa, ya, bisa menempati ruang. Nah, zat cair. Yang ketiga ada zat gas. Sebenarnya ada satu lagi gabungan antara zat padat dan zat cair itu disebut zat plasma. Tapi secara umum yang ada masih hanya 3 ini. Nah, untuk sifatnya itu zat padat itu, ya, bentuknya itu tetap. Jadi artinya kalau suatu batu kamu masukkan ke dalam gelas, maka batunya itu kan tidak berubah bentuknya. Bukan berarti dia jadi seperti gelas itu, ya. Nah, jadi bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Nah, jadi volumenya juga tetap. Jadi bentuknya tetap, volumenya tetap. Jadi kalau kamu ambil batunya, kamu masukkan ke tempat yang lain, ya bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Untuk zat cair, misalnya air, minyak, ini yang bentuknya berubah. Jadi bentuknya berubah, dia akan mengikuti tempatnya. Dia akan mengikuti wadahnya. Kalau kamu masukkan dia ke dalam kuali, maka bentuk air itu akan seperti kuali. Kamu masukkan ke dalam botol, bentuk air itu akan seperti botol. Nah, volumenya itu tetap. Volumenya itu akan tetap. Jadi kalau satu gelas itu kamu pindahkan ke gelas lain, hanya bentuknya yang berubah, tapi dia akan mengikuti wadah yang dia tempati. Tapi volumenya tetap, ya. Kalau atau massanya, ya. Kalau massanya misalnya 2 kg, ya, kau pindahkan ke tempat yang lain pun menjadi 2 kg. Katakan misalnya seperti ini. Pertama tempatnya yang ini, kamu masukkan ke sini, massanya misalnya 1 kg. Ada air yang kau masukkan ke dalam, maka dia akan mengikuti wadahnya ini. Kemudian kamu ambil wadah yang lain, bentuknya seperti ini, kamu pindahkan lagi ke sini, maka bentuknya akan ngikutin. Tapi kan juga massanya akan tetap 1 kg. Itu maksudnya. Nah, kalau dia zat gas, bentuknya berubah. Bentuk berubah, itu sifatnya. Volume juga berubah. Nah, contohnya di mana? Kalau saya tiup balon, tiupan pertama misalnya seperti ini, tiupan pertama, ya, udara masuk dalam, gasnya masuk dalam. Oke. Kemudian saya tiup yang kedua kalinya, makin besar, kan bentuknya jadi berubah, volumenya juga berubah. Jadi yang 3 ini adalah sifat dan juga bentuk-bentuknya. Nanti ini jenis-jenis zatnya. Satu lagi tadi Bapak katakan ada zat plasma, gabungan antara padat dan cair. Itu misalnya api itu gabungan antara zat padat dan zat cair, ya. Itu yang pertama, pahami dulu ini, ya, pahami dulu untuk jenis dan sifatnya. Yang kedua, untuk perubahannya. Untuk perubahan itu ada dibagi 2, ada disebut perubahan fisika atau fisis. Jadi perubahan fisika itu hanya bentuknya, fisiknya yang berubah. Jadi perubahan fisika itu juga dapat diartikan sebagai perubahan yang tidak menghasilkan, ya, zat baru. Jadi dia tidak menghasilkan zat baru. Kalau dikatakan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat yang baru. Jadi dia tidak bisa kembali ke semula, minyak, ya. Jadi dia tidak bisa kembali ke semula. Dia akan menghasilkan zat yang baru. Jadi contohnya untuk perubahan fisika ini yang sudah kamu dapatkan ketika kamu SD. Dari padat berubah menjadi
disebut mencair, cair berubah menjadi padat disebut membeku. Tapi kan suatu saat dari padat itu kan bisa kembali ke air lagi, dari air itu kembali bisa ke padat lagi. Jadi dia tidak akan menghasilkan zat yang baru. Nah misalnya padat itu menjadi gas. Apa contohnya padat menjadi gas? Kapur barus. Jadi lama kelamaan kapur barus itu akan mengecil. Nah dia berubah jadi gas. Gas menjadi apa? Padat menjadi gas itu disebut minyak ya. Gas menjadi padat itu mengkristal. Itu seperti salju ya. Kalau cair menjadi gas, cair jadi gas disebut menguap, air yang mendidih. Tapi kan gas itu bisa kembali ke dalam air lagi. Contohnya itu di pagi hari, gas itu berubah menjadi cair. Nah itu, jadi nanti lengkapi apa namanya. Jadi tugas yang pertama adalah melengkapi padat dan gas itu disebut apa. Ingat itu tadi sebenarnya Bapak sebutkan, tapi sebutkan satu contohnya. Padat jadi gas, begitu ya, baca buku fisikanya ya. Itu yang pertama. Jadi dia tidak akan menghasilkan zat yang baru. Dia dari padat ke cair, cair ke padat, dia akan bisa berubah kembali ke semula. Jadi tidak akan menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat yang baru, Jadi dia tidak akan bisa kembali ke semula. Misalnya kayu. Setelah kamu bakar kayu ini menjadi abu, maka mau selama apapun abu itu tidak akan bisa kembali lagi ke kayu. Gitu loh. Misalnya kertas, kamu bakar juga kertasnya, tidak akan bisa lagi kembali menjadi kertas. Jadi dia akan menghasilkan zat yang baru. Masih banyak lagi perubahan-perubahan kimia yang lain yang mungkin bisa kamu lengkapi ya. Jadi yang pertama tadi perubahan fisis, hanya bentuknya aja yang berubah. Kalau di sini dia merubah ya, menghasilkan zat yang baru. Jadi dia tidak akan bisa kembali lagi ke semula. Ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Tadi kertas jadi abu juga. Nah, misalnya nasi itu beras menjadi nasi, ya kan? Ini beras. Ketika kamu masak, dia jadi nasi. Nasi tidak akan bisa kembali menjadi beras, ya. Berarti dia sudah menghasilkan zat yang baru. Kira-kira begitu, ya. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, sifat partikel penyusunnya. Nah itu ibaratnya begini loh. Kalau ini misalnya spidol ini susah sekali Bapak pisahkan. Jadi suatu benda itu tersusun dari partikel-partikel penyusunnya ya. Jadi benda itu atau zat-zat ini memiliki partikel-partikel penyusun. Lalu sifatnya bagaimana? Tadi Bapak contohkan. Tapi kalau air itu gampang Bapak pisahkan. Saya memindahkan air yang di wadah yang satu ke tempat yang lain, tinggal tumpahkan, sangat gampang. Saya ambil air dari kolam, sangat gampang. Itu berhubungan dengan partikel penyusunnya. Sementara kalau zat gas itu kan juga demikian, tapi sebenarnya gas ini tidak bisa kita lihat ya. Kalau kita bicara ciri-cirinya juga, zat padat itu bisa kita lihat, ya. Zat cair juga bisa kita lihat. Kalau zat gas ini bisa kita rasakan sebenarnya, ya. Ini hanya bisa kita rasakan. Tapi juga sangat identik hubungannya dengan zat cair. Jadi penyusun partikel-partikelnya itu, ya, itu agak renggang. Nah, jadi di sini yang harus kita pahami. Kenapa zat padat itu susah? Karena partikel-partikel penyusunnya ini berikatan sangat kuat. Ingat ya, kata-kata yang Bapak sebutkan itu kamu tuliskan ya. Ikatan antar partikel itu berikatan itu sangat kuat. Jadi gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat. Ya, gaya tarik partikelnya sangat kuat. Itu kalau zat padat. Sehingga zat padat itu susah sekali kita pisahkan, atau kayu-kayu itu susah sekali kita patahkan. Itu karena partikel itu berikatan sangat kuat. Kalau cair itu partikelnya, gaya tarik antar partikelnya itu tidak berikatan dengan kuat. Ya, yang ketiga, zat gas itu juga partikelnya tidak berikatan juga dengan kuat. Hanya perbedaannya gas itu memang hanya bisa kita rasakan terkadang. Pak, bagaimana satu kita bisa membuktikan kalau zat gas itu punya massa? Banyak. Tabung gas itu membuktikan kalau gas itu punya
massa dan menempati ruang. Nah, kita batasi untuk ini dulu. Yang perlu kalian pahami adalah kamu paham apa arti zat itu, kamu tahu jenis-jenis zatnya, kamu paham perubahan fisis dan perubahan kimianya, dan yang terakhir, kenapa kalau zat padat itu susah kita pisahkan, zat cair sangat gampang, zat gas sangat gampang, itu tergantung kepada partikel penyusunnya. Minggu depan kita akan melanjutkan, mungkin melalui dari eksperimen atau praktek Bapak tunjukkan, tapi sambil kamu baca-baca bukunya mengenai kohesi, ya, kohesi dan adesi, kemudian nanti meniskus cekung dan meniskus jembut sama kapilaritas. Oke, harapannya ini bisa kalian pahami, dan ingat tugas saya ini menyebutkan itu namanya tadi dan berikan contohnya, ya. Juga perubahan kimia, berikan contoh yang lain selain ini. Dan di buku sudah ada, jadi Bapak harapkan kamu mau baca bukunya, ya. Oke, demikian. Semoga kalian bisa memahami dan selamat belajar.